Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan kesehatan yang diberikan kepada kita ini dengan senantiasa menambah ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita mengimani segala apa yang disampaikan oleh beliau adalah sebuah kebenaran. Beliau sampaikan kepada seluruh umat manusia termasuk kita hari ini apa-apa yang mestinya beliau sampaikan. Dan apa yang disampaikan beliau itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau ucapkan kecuali apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Di antara apa yang disampaikan oleh beliau kepada kita adalah sebuah hadis yang menyatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat kesalahan, dan orang yang berbuat kesalahan sebaik-baik dari mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikatakan oleh sebagian ulama hadis sebagai hadis yang derajatnya adalah hasan atau hasan sahih. Apa yang kita ambil manfaat dari hadis ini adalah bahwa setiap kita manusia pasti pernah mengalami sebuah kesalahan. Hanya orang-orang yang maksum saja seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan salah. Selain mereka, termasuk kita,
adalah orang-orang yang pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, kesalahan ini bermacam-macam. Ada kesalahan yang berkaitan dengan alam pikiran kita, hati kita. Ada kesalahan yang berkaitan dengan anggota badan kita, seperti lisan kita, mata kita, telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Terkadang manusia mengamalkan apa yang sesungguhnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga terkadang manusia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti larangan khamr, ada orang yang minum khamr. Ada kewajiban sholat wajib yang 5 waktu dalam sehari, ada orang yang meninggalkannya. Ada orang yang pikirannya itu menyalahi dari aturan Allah, seperti sifat takabur, seperti rasa dengki. Ini alam pikiran, hati juga. Tapi juga ada lisan yang berbuat salah. Mungkin kita melakukan satu sumpah tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala, adalah ucapan lisan yang mengandung kesalahan. Jadi setiap kita manusia pasti pernah mengalami sebuah kesalahan-kesalahan. Saya rasa terlalu sombong apabila kita merasa bahwa kita tidak pernah berbuat salah. Nah, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini adalah merupakan keniscayaan bagi manusia. Seperti kita ini, rasa-rasanya setiap hari ada saja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, apakah ada jalan keluar yang ditawarkan oleh Islam sebagai ajaran yang paripurna? Nah, Islam telah memberikan kepada kita jalan keluarnya. Para jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar itu disebut dengan at-taubah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara sedikit hal-hal yang berkaitan dengan masalah taubat ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan taubat? Taubat bisa dimaknai sebagai sebuah kembalinya seseorang kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat salah. Dari beberapa referensi yang kita baca, mungkin mengerucut ke dalam satu kalimat yang semacam itu, bahwa taubat itu dimaknai sebagai sebuah kembalinya seseorang kepada kebenaran. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bertaubat? Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beliau memiliki rahmat yang akan diberikan kepada setiap hambanya yang memohon kepadanya. Karena itu syarat-syarat dan langkah-langkah yang perlu kita tempuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, yang pertama, kita mesti menyesal. Menyesal karena kita punya ilmu bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Seperti kita terlanjur misalnya kita terlanjur minum khamr, dan ternyata kemudian setelah kita mengaji, bertemu dengan teman-teman, kita mengerti bahwa ternyata khamr itu haram. Maka dengan ilmu itu kemudian kita menyesal. Contoh yang lain misalnya, kita semuanya punya kewajiban untuk melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan semuanya ini adalah kewajiban yang kita lakukan. Tapi bisa jadi kita lupa, atau mungkin memang tidak merasa bahwa itu adalah sebuah
kewajiban yang kita lakukan, kemudian kita meninggalkannya. Nah, setelah mengetahui bahwa salat ini ternyata wajib, dengan ilmu itu maka kita menyesali. Ini syarat pertama, langkah pertama terhadap kesalahan yang kita lakukan. Jadi hendaklah kita menyesali dengan sepenuh hati kita bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Langkah yang kedua, dan ini sekaligus menjadi syarat, adalah kita berniat di dalam hati kita, berniat bersungguh-sungguh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak meninggalkan apa yang sudah kita perbuat itu. Jadi misalnya tadi saya mencontohkan minuman khamr, kita lakukan atau meninggalkan salat yang menjadi kewajiban. Setelah kita menyesali, maka kemudian kita berniat di dalam hati kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala kita ingin meninggalkan kesalahan-kesalahan itu. Menjadi khamr kita tinggalkan, salat wajib kita lakukan. Ini dua contoh yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas kepada Allah, bukan niat karena sesuatu yang lain. Bukan niat karena hal-hal yang bersifat duniawi, tidak. Tapi niat betul-betul setelah menyesal terhadap perbuatan yang salah itu, kemudian kita berniat untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bahwa kita perlu memperbanyak istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat misalnya astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, atau astaghfirullahal azim, atau dengan zikir yang diajarkan oleh Rasul, seperti sering disebut dengan Sayyidul Istighfar. Misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastada'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini salah satu contoh lafal-lafal istighfar bagi orang-orang yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita lakukan ini. Kita lakukan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, melakukan salat taubat. Jadi kalau kita berbuat salah, boleh kita kemudian melakukan salat sunat taubat 2 rakaat. Menyesali apa yang kita lakukan, minta ampun kepada Allah dengan salat itu. Ini diriwayatkan pula tentang disunahkannya salat sunat taubat ini bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan kesalahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping hal-hal tadi, maka juga kita menutupi, istilah saya adalah menambal. Kita menambal apa yang sudah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan masa lalu itu dengan perbuatan-perbuatan solih, amal-amal solih. Perbanyaklah amal soleh, misalnya sedekah, ya. Kemudian misalnya juga dengan mendoakan orang lain, bersilaturahim, ya, menengok kawan kita, saudara kita yang sakit, dan lain sebagainya lah. Amal soleh bisa kita lakukan dalam banyak cara. Itu untuk menutup kesalahan-kesalahan yang lalu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk, perbuatan kesalahan-kesalahan kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya perbuatan kebaikan ini, amal soleh itu akan menutup perbuatan-perbuatan yang salah yang lalu yang kita lakukan. Dan berbuat baiklah kepada manusia, kepada orang lain,
Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Inilah antara lain syarat dan langkah-langkah yang kita tempuh ketika kita menyesali terhadap apa kesalahan-kesalahan yang kita berbuat. Sebentar lagi kita masuk pada bulan puasa, satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan pula waktu bagi kita, kesempatan bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah. Walaupun tidak harus menunggu bulan puasa, kapan saja. Jadi kapan kita bertaubat kepada Allah, Allah membuka peluang taubat ini seluas-luasnya bagi orang yang mau bertobat kepadanya. Sebelum dua hal, kalau dua hal ini terjadi, maka tidak diterima taubatnya. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah apabila matahari telah terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat dan kemudian orang baru bertaubat, maka taubatnya tidak diterima. Ini secara umum bagi khalayak siapa saja. Kemudian yang kedua adalah yang bersifat individual, yaitu apabila nyawa belum berada di dalam tenggorokan kita, mau dicabut nyawanya. Ya. Kalau orang bertaubat setelah nyawa di kerongkongan mau dicabut, baru kemudian dia merasa mau bertaubat kepada Allah, maka taubatnya tidak diterima. Tetapi sebelum dua hal itu terjadi, maka pintu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala masih dibuka lebar. Karena itu boleh kita katakan, kapan kita bertaubat? Ya sekarang. Saatnya sekarang. Setelah kita mengetahui bahwa perbuatan kita salah, kita menyesali, kita kemudian berniat untuk berhenti, ya, dan kemudian kita melakukan istighfar kepada Allah, dan kemudian kita menjalankan sholat taubat, dan kemudian kita mengikuti pula dengan perbuatan-perbuatan kebajikan-kebajikan. Nah, bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya, termasuk kita, ya. Allah berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Jadi dosa apapun, yang besar maupun yang kecil, yang termasuk kabair atau yang shaghair. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan sesungguhnya dosa itu tidak ada dosa besar selagi masih ada istighfar. Dan ada pula yang mengatakan dalam kaitannya dengan ini, tidak ada dosa kecil apabila dosa kecil itu terus-menerus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang penting bagi kita adalah bahwa kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah membuka peluang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Oleh karena itu, hendaklah kita bertaubat kepada Allah, melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya, dan Allah menyatakan dalam ayat tadi, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kesalahannya insyaallah Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Ya, di dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan, man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima.
Di sana ada kata illa sebenarnya sebelumnya ya. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Man taba, orang-orang yang bertaubat. Wa amana, dan orang yang beriman. Wa amila amalan sholihan, dan orang yang beramal soleh. Maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu keburukan-keburukan mereka akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini menjadi keyakinan kita ya. Insyaallah yang kedua ini Allah akan mengganti keburukan-keburukan yang kita lakukan, kesalahan masa lalu yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, yang ketiga, saudara kaum muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan bertaubat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, melanggengkan istighfar kepada Allah, jadi melakukan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat diceritakan bahwa beliau sering beristighfar kepada Allah sampai 70 kali, sampai 100 kali dalam satu hari. Ya. Nah, ini kita langgengkan untuk beristighfar kepada Allah dengan kalimat-kalimat tadi yang saya sampaikan. Nah, bagi orang yang melanggengkan istighfar ini, Allah akan menjadikan baginya ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan menjadikan baginya dari setiap keresahan-keresahan itu menjadi longgar. Jadi keresahan apa yang menimpa kita, Allah akan menjadikan longgar. Wa min kulli dhaikin makhrajan, dari setiap kesempitan menjadi punya jalan keluar. Jadi para jamaah, kalau kita punya kesempitan-kesempitan dalam berbagai persoalan, mungkin persoalan ekonomi, mungkin persoalan rumah tangga seperti anak yang nakal katakanlah, ya. Mungkin juga persoalan yang lain, tidak hanya ekonomi, tidak hanya persoalan rumah tangga, mungkin juga bisa jadi persoalan hubungan kita dengan tetangga, persoalan sakit misalnya, tidak sehat dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan itu mungkin meresahkan kita, menyempitkan hidup kita seakan-akan. Nah, bagi orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan itu jalan keluar, makhrajan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki baginya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini manfaat, fadilah daripada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertaubat juga akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an surat Maryam ayat 60, Allah menyebutkan di sana illa man taba wa amana wa amila sholiha faulaika yadkhulunal jannah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Jadi para jamaah, kita harus mengakui akan perbuatan salah kita, perbuatan dosa kita, dan jalan keluarnya, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat, dengan kesempatan yang kita miliki sampai dengan hari ini, kita gunakan itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan itulah insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dihapuskan itu ada dua macam. Ya, karena Allah itu Maha Afuwun, ya. Afuwun, ya. Afuwun, Allah juga Ghafurun. Jadi ada yang dosa itu diampuni, meskipun dosanya masih ada, tetapi telah diampuni. Besok akan diceritakan pada hari kiamat, akan ditunjukkan perbuatan kesalahan itu. Kemudian orang-orang beriman akan merasa betapa sedihnya dengan perbuatan salah itu. Dan kemudian Allah mengatakan kepada orang beriman ini, itu semuanya telah aku ampuni. Dosanya masih terlihat, tetapi Allah sudah mengampuninya. Tetapi ada juga
dosa-dosa yang dihapus sama sekali oleh Allah. Seperti kalau kita dalam HP kita sudah di-delete, jadi sudah tidak ada lagi kesan dosanya, seakan-akan bersih betul. Ada dosa yang semacam itu. Karena itu kita datang kepada Allah minta ampun kepadanya. Diceritakan dalam sebuah riwayat, Allah sangat suka terhadap orang-orang yang bertaubat ini, lebih dari sukanya seseorang yang menemukan kembali barang yang hilang. Jadi diriwayatkan, ini mungkin materi terakhir untuk kali ini, ada orang yang bepergian, dia menggunakan kendaraannya disertai dengan perbekalan yang cukup. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia tertidur, ya, istirahat. Nah, setelah tidur dia bangun, dia menemukan kendaraannya dan barang-barang yang dimilikinya itu semuanya hilang, tidak ada. Kemudian dia mencari ke sana kemari sampai lelah, sampai capek, sampai kemudian putus asa menjangkiti dia. Nah, ketika putus asa itu kemudian dia mengatakan, saya akan kembali lagi ke tempat semula dan saya akan tidur di sana sampai ajal menjemput saya. Akhirnya dia tidur karena sudah putus asa, mencari kendaraannya, mencari barang-barang yang bekalnya itu kemudian tidak menemukannya, putus asa. Tapi tiba-tiba ketika dia bangun dari tidurnya, dia sudah menemukan kembali apa yang dimilikinya, kendaraan dan barang-barang miliknya itu di depan dia. Betapa dia bahagia. Tentu kalau kita mengalami hal yang demikian, kita akan sangat bahagia. Nah, Allah lebih suka, lebih bahagia terhadap orang yang bertaubat kepada Allah daripada orang yang bahagia setelah dia menemukan kembali barang yang hilang itu. Jadi boleh kita katakan di sini barangkali orang yang berbuat salah, berbuat dosa, baik karena meninggalkan kewajiban atau melaksanakan sesuatu yang diharamkan, itu seperti orang yang hilang dari sisi Allah Ta'ala dan kemudian dia kembali. Itulah makna taubat. Dan itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah para jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan meskipun tidak banyak apa yang kita sampaikan ini mampu menjadikan kita semakin tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah memang mencintai kita. Allah memberikan rahmatnya kepada kita, membuka peluang. Coba kalau kita mau jujur pada kita, seandainya ini mengandaikan sesuatu yang sesungguhnya tidak, ya. Tapi seandainya Allah itu tidak Maha Pengampun, kita ini akan betapa sedih. Tapi ternyata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita manfaatkan sebaik-baiknya apa yang Allah berikan kepada kita, baik berupa waktu, berupa sehat dan lain sebagainya, masih kita manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengamalkan kebajikan-kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menjadi amal yang baik, menggantinya dengan amal yang baik, dan kemudian memasukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.